3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami, Pak Nur Cahyadi. Materi tersebut menerangkan tentang etika bisnis tentang stakeholder. Sebelum kami masuk ke presentasi yang akan kami tunjukkan, saya akan memperkenalkan diri bersama rekan-rekan kelompok saya. Nama saya Paula Dina Isabella dengan nomor NIM 210301195. Nama saya Ella Nazilatul Fitri dengan NIM 210301215. Saya Novia Hera Aliesa dengan NIM 210001219. Oke, tanpa panjang lebar, kita akan langsung masuk saja ke presentasi. Yang pertama adalah etika. Etika berasal dari kata Yunani ethos, yang dalam bentuk jamaknya aeba, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik atau aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan ditawarkan dari satu orang ke orang yang lain, atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang-ulang sebagai sebuah kebiasaan. Dalam bahasa Kant, etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan dan tanggung jawab adalah unsur pokok dari otonomi moral, yang merupakan salah satu prinsip utama moralitas, termasuk etika bisnis, sebagaimana yang telah dibahas. Selanjutnya ada jenis-jenis etika. Jenis-jenis etika dibagi menjadi etika deontologi dan etika teologi. Etika deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani deon, yang berarti kewajiban. Karena itu, etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Menurut etika deontologi, suatu tindakan itu baik bukan dinilai dari dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri, sebagai baik pada dirinya sendiri. Selanjutnya etika teologi. Berbeda dengan etika deontologi, etika teleologi justru mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau kalau akibat yang ditimbulkannya baik dan berguna. Pengertian stakeholder. Stakeholder merupakan semua pihak yang berkepentingan dalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Stakeholder juga dapat diartikan sebagai suatu lingkungan masyarakat, berupa individu atau institusi yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, keputusan, kebijakan, praktek-praktek atau tujuan perusahaan itu secara institusional. Adapun kepentingan yang dimaksud mencakup 3 tingkatan. Kepedulian sederhana lantaran mendapat pengaruh dari perusahaan itu, hak legal atau moral untuk suatu perlakuan tertentu atau suatu perlindungan tertentu, dan klaim legal terhadap kepemilikan perusahaan. Menurut Trevino dan Nelson, 4 unsur utama yang berkepentingan dalam setiap keputusan bisnis adalah konsumen, pegawai, pemegang saham, dan lingkungan masyarakat sebagai keseluruhan. Selanjutnya adalah perusahaan sebagai pelaku bisnis. Pelaku bisnis adalah pemimpin di bidang bisnis-bisnis tertentu yang harus bertanggung jawab terhadap pelanggan, karyawan, pemegang saham, mitra kerja, dan masyarakat pada umumnya. Beberapa praktik
Etika yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dan diperkirakan berpengaruh positif dalam menjaga pertumbuhan dan keberhasilan bisnis adalah menawarkan kebahagiaan kepada segenap stakeholder, memberikan imbalan kepada karyawan di luar gaji pokok, mengapresiasi perusahaan, mewujudkan budaya yang bernilai luhur, peningkatan kualitas material dan spiritual, menawarkan nilai kenyamanan, kegairahan, dan kesejahteraan, mendedikasikan diri bagi kepentingan kesejahteraan bersama, tidak cenderung memaksakan keuntungan jangka pendek, keyakinan bahwa keberadaan bisnis dapat memberikan manfaat, menawarkan harapan masa depan kepada karyawan, membina hubungan impersonal antara pemilik dengan perusahaan. Langkah-langkah dalam membangun etika bisnis, yaitu memenuhi legalitas, mendengar suara hati, memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan, memikirkan kepentingan masa depan, memberikan yang terbaik bagi orang lain, mengembalikan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Etika perusahaan terhadap konsumen atau pelanggan. Konsumen atau pelanggan merupakan pembeli produk suatu perusahaan yang dapat menjadi penentu keberhasilan perusahaan. Untuk menjamin kesejahteraan pegawai, pelaku usaha hendaknya menggunakan dasar persaingan usaha bebas yang menjamin hak konsumen manapun untuk membuat pilihan yang terinformasi dan tidak terbentuk dari suatu konsumen alternatif. Etika perusahaan terhadap pegawai atau karyawan. Karyawan merupakan sumber manusia yang menjadi salah satu di dalam perusahaan. Etika perusahaan terhadap masyarakat umum. Tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat umum antara lain yaitu melakukan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai partner kerja dalam hubungan dengan pemasok dan permintaan, mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Etika perusahaan terhadap lingkungan. Tujuan etika lingkungan adalah untuk melindungi lingkungan, udara, air, bumi, dan kegiatan bisnis dan individu. Kewajiban etis yang implisit bagi kita semua adalah berpikir jangka panjang mengenai kesehatan planet dan lingkungannya untuk diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Kode etik terhadap stakeholder. Kode etik yang pertama adalah pelanggan, memberikan produk atau jasa dengan kualitas terbaik sesuai kebutuhan, memberikan perlakuan yang adil dalam setiap transaksi, memelihara kesehatan produk dan kesehatan lingkungan konsumen, tanggap dan hormat terhadap martabat konsumen, menghormati integritas kultur yang berlaku pada konsumen. Yang kedua, pekerja, memberikan pekerjaan dan imbalan yang dapat memperbaiki kondisi kehidupan mereka, memberikan kondisi yang menghormati kesehatan dan martabat pekerja, bersikap jujur dalam berkomunikasi dengan pekerja dan terbuka dalam memberikan informasi, bersedia mendengarkan dan sejauh mungkin bertindak atas saran, gagasan, permintaan, dan keluhan pekerja, mengajak bermusyawarah apabila terjadi konflik. Yang ketiga adalah pemegang saham, menetapkan manajemen yang profesional dan tekun, memperlihatkan informasi yang relevan terhadap investor, menghemat, melindungi, dan menumbuhkan aset-aset investor, menghormati permintaan, saran, dan keluhan solusi dari investor. Pemasok, itu yang keempat. Mengusahakan terwujudnya prinsip keadilan dan kejujuran, menjamin aktivitas bisnis terbebas dari pemaksaan, membantu terciptanya stabilitas hubungan jangka panjang dengan pemasok, berbagi informasi dengan pemasok, membayar pemasok tepat pada waktunya, mencari, mendukung, dan mengutamakan pemasok. Dan yang kelima adalah pesaing, mengembangkan pasar terbuka untuk perdagangan dan investasi, mengembangkan perilaku yang bersaing dan menguntungkan secara sosial, menghindarkan dari pemberian gaji atau hadiah yang dapat dipertanyakan, menghormati hak cipta dan hak paten, menolak untuk mencuri gagasan baik inovasi maupun penciptaan produk. Dan yang keenam adalah masyarakat, menghormati hak asasi manusia dan lembaga-lembaga demokrasi, mengaku kewajiban kepada pemerintah dan masyarakat, bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat, mengembangkan pembangunan berkelanjutan, mendukung perdamaian, keamanan, keanekaragaman, dan keutuhan sosial,
menghormati keutuhan budaya lokal. Selanjutnya, etika dan stakeholder. Perusahaan secara formal betul-betul merupakan entitas yang berdiri terpisah dari institusi lain, bahkan dengan manajer profesional atau pemiliknya sendiri karena perusahaan masih tetap bisa berdiri. Sekalipun manajer berganti, pemilik berganti, pandangan terhadap perusahaan seperti inilah yang disebut stakeholder view of the field. Dan secara ringkas terlihat pada bagian skema dalam gambar yang menunjukkan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Dengan status yang disandangnya, perusahaan membentuk perilaku terhadap berbagai stakeholder-nya di dalam sistem atau struktur ekonomi tempatnya beroperasi. Perilaku itu didasari suatu asumsi motivasi, bahkan perusahaan merefleksikan sifat hakiki manusia ekonomi yang rasional, yaitu berbuat sedemikian rupa untuk mendapatkan nilai sebesar-besarnya pada pengeluaran nilai yang paling sedikit. Singkatnya, maksimalisasi keuangan sebagai upaya maksimalisasi nilai perusahaan yang dimiliki pemegang saham atau stakeholders value. Dengan motivasi itu pula, perusahaan menyusun strateginya. Ya. Sekian, terima kasih untuk presentasi yang kami telah berikan ini. Mohon maaf jika kami memberikan suatu komen atau kata yang menyakitkan. Sekian dari kelompok 3, ingin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.